Mohon maaf mengganggu. Bapak nggak sibuk ya Pak? Allah. Minta ilmunya ini Pak tentang bagaimana pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah. Bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan kasus yang terjadi di sekolah kita ini Pak? Apakah dia ada dilema etika atau pendidikan moral Pak? Itu yang pertama itu investigasi masalah. Kita membedakan mana itu masalah yang berkaitan dengan etika dan masalah yang berkaitan dengan pendidikan moral. Manakala masalah itu berkaitan dengan perilaku, maka itu termasuk ada kelompok masalah atau sos etika. Tapi manakala itu sudah ke ranah hukum, benar dan salah, maka masuk pada golongan pendidikan. Bagaimana Bapak mengambil keputusan Pak ketika ada permasalahan itu yang sama-sama benar atau memiliki sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya kita begini Bu, pakai skala prioritas. Iya. Apabila itu jenisnya sama, pakai skala prioritas. Artinya apa? Mana yang lebih utama, mana yang lebih krusial, maka mana yang lebih dipentingkan dulu yang menyangkut tentang kebajikan, mana volume kebaikannya di tingkat yang mana kan gitu. Manakala nanti kita sudah membuat data seperti itu, nanti kan kebaikan itu kan akan mengikuti kita. Langkah-langkah apa Pak yang Bapak lakukan ketika Bapak ingin mengambil keputusan? Nah, perlu diingat yang pertama itu identifikasi masalah. Nah, masalah itu kan banyak jenisnya. Ada masalah yang bersifat individu, apakah masalah itu kelompok, apakah masalah itu intern atau masalah itu ekstern. Jadi kita seorang pemimpin harus tahu akar permasalahannya. Yang kedua kita akan diskusi atau kita akan berbicara dengan apakah manakala itu kaitannya dengan akademik, maka kita ajak bicara atau komunikasi. Manakala masalah itu berkaitan dengan kesiswaan, dengan kenakalan anak, dengan pelanggaran anak, kita akan bicara dengan kesiswaan. Dan bisa nanti kita akan bicara dengan kita komunikasikan, kita musyawarahkan dengan Kita komunikasi Pak ya. ya. Hal apa ya Pak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yaitu membangun komunikasi. Tetap ingat ya bahwa perjalanan sekolah itu yang pertama kita tahu adalah komunikasi. Manakala komunikasi kita baik antara kelas sekolah dengan guru itu baik, maka dalam keputusan apapun kita mudah. Tapi kalau terputus komunikasi antara kepala sekolah dengan dewan guru, kurang sehat komunikasi, maka dalam mengambil keputusan juga terhambat. Tapi memang tidak mudah Pak ya, dan saya belajar banyak ya dari Bapak bagaimana menanamkan perasaan kekeluargaan, dan itu memang tidak semua orang bisa loh Pak. Ya, kita bagi, sharing belajar iya, gitu ya. betul Pak. Bapak menjadi contoh kami untuk melakukan hal-hal itu. Iya. Hal apa Pak yang kira-kira merupakan tantangan Pak dalam Bapak mengambil keputusan ini Pak? Manakala ketika ada satu persoalan sudah ditangani oleh guru atau yang berkepentingan di situ, atau wali kelas atau guru TK, ketika ada masalah ditangani tidak dikomunikasikan hasil dengan kepala sekolah, nah, mereka tidak menganggap bahwa masalah itu selesai kan gitu. Katanya berlanjut. Iya, Tiba-tiba kepala sekolah nggak ngerti loh. Artinya di sini apa tantangannya? Ketika ada persoalan, menangani persoalan itu yang menangani tidak ada unsur transparan, koordinasi, keterbukaan dengan kepala sekolah. Makanya yang saya minta di sini kan semua pakai porsi. Ketika persoalan itu selesai ditangani oleh guru mapel, ya guru mapel naik sedikit kembali ke atau BKB sampai ke wakil dan seterusnya. Jadi tidak semua bobot persoalan itu langsung ke kepala sekolah. Yang penting sini ada komunikasi. Yang penting ada transparan, kejujuran, dan bertingkat Pak ya, sesuai prosedur Pak ya. Apakah ada jadwal tertentu Pak Bapak untuk menangani masalah-masalah
dia menaati etika di sekolah ini Pak? Ya, secara berkala memang khusus tidak ada, karena kita tidak bisa memprediksi kapan mau ada masalah kan gitu. Iya, tidak bisa diprediksi. Kalau hari ini ada masalah ini, oh kita harus begini ya, nggak mungkin ya Pak ya. Yang intinya kita menangani masalah itu Bu, Iya, ada dua aja. Pak ya. Satu profesional, yang kedua proporsional. Oh gitu iya. ya. Lihat situasi, lihat kondisi. Gitu. Iya. Itu kuncinya. Apa faktor yang mempermudah Pak Bapak melakukan sebuah keputusan? Bekerja. Karena Plasma tidak bisa masa depan yang solid. Ya, tidak bisa kerja sendiri, tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Walaupun kadang-kadang bisa, tapi kan pembelajarannya ke guru tidak seperti itu. Jadi ada maka sesuaian kurikulum terhadap porsinya. Ada pembina OSIS, ada guru BK, dan ada kualitas dan guru. Harus berkolaborasi Ya. Pak, untuk meningkatkan, Betul. memperbaiki sesuatu. Bagaimana pembelajaran apa yang Bapak dapat ambil ketika Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika ini Pak? Betul. Jadi pertama terbangunnya komunikasi. Ya. Satu, terbangunnya komunikasi ini yang perlu baik. kita ingat, dan ini memang faktor yang paling penting, karena bagusnya komunikasi antara kepala sekolah dengan dewan guru itu akan mempermudah ketika nanti ada penanganan suatu masalah. Yang kedua, saya sebagai kepala sekolah tidak pernah menganggap bahwa guru-guru itu adalah bawahan saya, tapi guru-guru, tenaga administrasi atau yang lain itu sebagai partner kerja saya, termasuk komite. Itu begitu. Harus ada terjalin hubungan yang baik Pak ya. Baik. Sehingga nanti akan terjadi kekeluargaan. Jadi tidak ada kesenjangan. Nah, tidak kesenjangan, tidak seperti perusahaan gitu ya. Ini ada bosnya, bosnya bawahan. Oh iya. Semua saya menganggap bahwa dewan guru saya adalah partner kerja saya. Gitu ya. Dan memang harus rileks Pak di tempat kerja. Ketika tidak ada kesenjangan itu mungkin kita agak lebih rileks, melakukan sesuatu dan bebas berekspresi. Dan terima kasih Bapak untuk ilmunya. Insya Allah saya dapat mengambil pelajaran untuk semua ini, dan Bapak adalah panutan saya. Dan perlu diingat lagi, jadi kepala sekolah bukan satu-satunya manajer. Kepala sekolah memberikan kesempatan bagaimana Bapak Ibu dan guru itu keluar ide dan inovasi. Iya, insya Allah. Iya. Terima kasih Pak ya untuk waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak mengganggu ini Pak. Menyengaja kesini di silaturahmi ya Pak ya, dengan Pak Roni, dengan teman-teman di sini di SMP Negeri 4 Wai Pengubuan ya Pak ya. Iya. Agak sedikit membincang-bincang ini Pak masalah pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah di sini, dan saya agak sedikit belajar lah Pak ya, belajar dari bagaimana Bapak mengambil keputusan ketika ada problem-problem yang terjadi di sekolah. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak Pak, tentang dilema etika atau rujukan moral? Menurut Bapak gimana Pak yang terjadi di sini? Biasanya kalau di sini ada kasus seperti itu, saya sebagai pemimpin saya tidak lepas dari koordinasi, komunikasi dengan wakil-wakil saya, sehingga kasus-kasus itu kita identifikasi dengan ranahnya, dengan ranah itu hukum, kemudian kita mendapat dari itu ranah namanya untuk sekolah, sehingga kami mengambil keputusan bisa tepat.
Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, Pak? Terutama untuk kasus-kasus kebanyakan dilema etika atau dilema moral, Pak, yang terjadi di sini. Kayaknya di sini Iya sih. dilema etika. Baik, Pak. Langkah atau prosedur apa yang Bapak ambil, Pak, Bapak lakukan, Pak, selama ini, Pak? Langkah-langkahnya adalah pertama kita menentukan dulu siapa yang terlibat di situ. Iya, iya, iya. Sehingga ketika kita sudah mengetahui siapa yang terlibat, maka pihak yang terlibat itu kita kumpulkan. Iya. Kemudian kita juga sandingkan dengan waka-waka sehingga akan ketemu untuk apa? Menangani Masalah. sehingga ketika nanti saya atau kami mengambil kebijakan itu kami di depan. Selama ini jika ada dua permasalahan ya, Pak, ya, atau umpamanya ada kasus yang bersinggungan, ada kepentingan yang sama-sama benar, dengan kepentingan mengandung kebajikan, ini bagaimana Bapak mengambil keputusannya, Pak? Ya dengan adanya komunikasi dengan pihak dengan masyarakat. Nah, tentunya langkah yang kami ambil nanti di masalah itu kebanyakan mayoritas yang kami ambil langkah itu yang kebajikan dulu. Iya. Kita panjangnya utamakan yang kebajikan dulu. Jadi manfaatnya lagi. Ada nggak Bapak katakanlah atau jadwal tertentu, Pak, untuk melakukan menyelesaikan dilema-dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak? Atau tergantung ke guru BK-nya atau seperti apa? Jadwal tertentu Bapak, Pak? Jadwal tertentu sih tidak ada, karena ya hal seperti itu tidak terjadi setiap saat. Iya, tidak bisa. Iya, betul. Oh, iya. Jadi ketika itu terjadi ya spontanitas, Iya. kenapa ya Iya. tadi gitu ya. Kami tetap tadi kami komunikasikan, kami koordinasikan dengan guru BK terutama di sini. Nah, karena sangat berperan guru BK. Iya, betul. Selain maka yang lainnya. Nah, Ya, asal kita ada komunikasi ya, Pak, ya. iya, jadi Kalau kita ada komunikasi mungkin semuanya bisa terjadi. Jadi, yang saya terapkan memang itu. Kuncinya adalah kita harus komunikasi. Kalau masalah hukum itu komunikasi dengan hukum. Iya, Nah, betul. jadi apa ya? Penyelesaian masalah itu tidak akan melenceng jauh dengan yang dilakukan. Oh iya. Dari semua hal yang terjadi tentang dilema etika di sekolah Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik, Pak, dari semua kejadian yang sudah terjadi, Pak? Ternyata dari pengalaman aja, pengalaman kejadian ini kita beginikan ini kuncinya kita tidak lepas dari pertama komunikasi. Iya. Dia komunikasi. Terus tidak lupa lagi harus ada kejujuran sih Iya. dari kedua pihak dari bangku Iya. sehingga menyambung. Yang ini jujurnya juga. Iya. Kalau nggak jujur ya nggak selesai. Nggak ketemu masalahnya, Pak, ya. Iya, betul. Harus mengetahui. Itulah ya pengalaman aja ini. Iya. Ya. Iya. Dan memang harus kita anak-anak ini memang harus ekstra ya, Pak, ya, dan kita harus bekerja sama memang. Iya. Ketika kita berkolaborasi sama-sama menangani masalah-masalah yang terjadi, insya Allah akan terjadi. Iya. Terima kasih Bapak untuk waktunya dan semoga bermanfaat ilmunya, Pak, Sama-sama. untuk saya ke depan. Banyak sekali pembelajaran yang akan saya ambil, yang saya pahami ya, Pak, ya. Iya. Setidaknya
insya Allah untuk perbaikan masa yang akan datang. Terima kasih, sukses buat Bapak dan SMP 4 Pak ya. Terima Oke, kasih. yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.